Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari Talk of the Day bersama gue Dwika Putra dan Pak Yoris Sebastian, di mana kita bakalan ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan dunia kreatif, dunia komunikasi, dunia semua lah Pak ya, apa aja yang lagi diomongin lah. Siap. Tapi kalau kita kreatif lagi bosen ya. Kreatif nggak bisa lari, tapi pasti dari hal-hal yang apapun yang kita bahas pasti ada unsur kreatifnya di sana. Bener, masak pun ada kreatifnya. Bener. Mandi juga ada kreatifnya. Harus. Gimana cara mandi kreatif? Kadang mau cepet, kadang mau lama. Oh iya. Bingung kan lo? Susah kalau ngomong sama orang kreatif. Oke, nah sebelum kita mulai Talk of the Day episode pertama ini, kita lihat dulu topiknya apa, kita tonton dulu VT berikut ini. Siapa sih yang gak kenal David Beckham? Pria berusia 47 tahun ini berhasil menyihir dunia sepak bola melalui prestasi dan tendangan pisangnya. Selama berkarir sebagai pesepak bola, Beckham sudah mengantongi 19 gelar bersama Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, dan PSG. Semua gaya rambut yang dipakai terlihat cocok dan menjadi trendsetter. Baru-baru ini David Beckham kembali menjadi pembicaraan, tapi bukan karena karir sepak bolanya, melainkan karena kesediaannya mengantri hingga 13 jam untuk memberi hormat kepada mendiang Ratu Elizabeth II. Kelakuannya ini pun menghiasi media, mengingat status sosial David Beckham sebagai seorang ikon global. Kira-kira apa ya alasannya? Saksikan pembahasannya di Talk of the Day. Nah, Pak Yoris, Siap. David Beckham. Lo demen bola kan? Gue lihat lo sering main FIFA kan? Betul, FIFA. betul. MU bukan? Kalau sekarang saya voting klub yang pelatihnya kreatif. Ya itu. Kalau sekarang kita lagi ngeliatin banget nih Potter baru pindah ke Chelsea. Chelsea. Gitu kan. Nah, tapi jadi lebih ke pelatihnya gitu. Jadi pelatih baru punya harapan gitu ya. Jadi kayak kemarin juga gue nulis Gareth Southgate waktu di England kan, waktu di UK. 2000 karena ya? dia menggunakan cara yang berbeda. Biasanya pelatih tuh marah-marah kalau dia bikin bener-bener timnya tuh enak gitu ya. Semua pemain yang dibawa ke Piala Dunia kalau bisa dimainin semua. Jadi approach-nya berbeda, approach-nya kreatif. Ganti approach ya. Iya. Karena mungkin kan gimana pun, ini by the way sebagai sebuah disclaimer, saya fans MU dan saya juga suka sama sepak bola Inggris ya. Jadi kalau saya ngomongin jangan dibilang lagi menghina ya. Ini tapi kan emang waktu itu pas Southgate tuh Piala Dunia 2002 ya. Kalau nggak salah ya. Yang dia gagal penalti. Enggak, yang dia mulai jadi pelatih itu 2000 berapa ya? Lupa gua, sorry. Tapi karena memang Inggris mungkin dilihat dari dulu caranya begitu terus nggak juara-juara. Iya, formasi juga dia pakai formasi yang nggak biasa, ya kan? Iya, dia pakai 3-5-2. Jadi kalau gue tuh selalu ke situ dan mengamankan. Kalau pas lagi mau diajak ke satu klub oleh brand aman, karena saya tidak memilih satu brand. Demi cuan, bagus. Oke, tapi kita jadi ngomongin sepak bola Inggris. Karena sebenarnya nyambung-nyambungnya. David Robert Joseph Beckham. Lo tau nggak nama lengkapnya itu ternyata? Nggak tahu. Nama lengkapnya itu 3 nama coy. David Robert Joseph Beckham. Nama Panjang depan ya? semua iya. Yang dikenal David Beckham atau Becks. Tapi kita nggak ngomongin karir bolanya. Karena sebenarnya karir bolanya juga sudah gantung sepatu sebagai pemain gitu ya. Dia fokus sekarang sebagai pemilik dari Inter Miami FC. Betul. Dan apa sebutannya dia sekarang? Udah bukan main bola apa? Global icon kali ya? Global icon. Betul. Global icon ya? Menurut lo Pak, dalam satu paragraf singkat, kenapa dia bisa jadi global icon? Ya itu udah hasil kerja tim ya, di mana dia setelah pas karirnya sepak bola itu dia punya tim yang bagus untuk menjaga image branding maupun personal brand dari seorang David Beckham. Menarik. Lo nyebut personal brand. David Beckham ini, gue lupa sejak kapan, tapi orang nggak ngelihat dia pemain sepak bola. Oh iya kan, dari sejak dia main aja kan, dia mikirin banget gitu loh. Pada saat dia di Piala Dunia, tiba-tiba dia, kalau nggak salah rambutnya pelontos gitu kan. Pada saat dia di mana tiba-tiba gaya rambutnya. Jadi memang dari dulu
di luar lapangan pun selalu fashionable gitu kan, di dalam lapangan selalu ada aja gitu momen-momen tertentu yang dia akan mengubah penampilan karena dia tahu itu akan menjadi foto dan berita yang menarik buat orang-orang. Bukan hanya sepak bola dia. Bend It Like Beckham gitu kan. Iya, benar. Bend It Like Beckham tuh 2002 ya kalau nggak salah filmnya, apa 2004 gue lupa. Terus kalau tadi lu ngomong gaya rambut, gue tertarik banget sih Pak. Kalau pemain bola ganti gaya rambut yang sampai begitu, saya ingat gue dulu Ronaldo kuncung. Tapi sorry ya buat fansnya Ronaldo, seaneh itu kan. Aneh banget bro, lu bisa tiba-tiba ada rambut depan gitu doang, aneh, wajar jadi berita kan. Beckham dari rambut yang pertama kan gitu ya, belah tengah. Ya. Tiba-tiba semua pria belah tengah. Iya, benar-benar. Terus dia influence a lot of people. Pindah cepak, semua cepak. Tiba-tiba cepak Beckham. Dulu sebutannya padahal cepak Abri itu di tempat gue, diganti jadi cepak Beckham. Pak, tapi menurut lu bagian yang mana ya? Tadi gue sebenarnya jujur aja pas jalan ke sini karena macet, gue sempat buka-buka Google. Keluarlah kata-kata Beckham ini banyak langkahnya lah. Dari nikah sama Victoria Beckham, betul. Dari dia jadi OBE atau Officer of British Empire atau Knighted lah ya mungkin gampangnya di 2003 kalau nggak salah. Tahun 98 apa 2002 tuh yang dia nendang orang terus dapat kartu merah. Tapi people still love him anyway gitu. Iya, karena ya Beckham ya tadi kan dia bener-bener tadi saya bilang dia punya tim yang mikirin, bahkan misalnya kayak terakhir ya main FIFA, balik ke FIFA tadi. Main FIFA tiba-tiba pas dia pertama kali gitu ya masuk sebagai icon, itu di FIFA ada player ada levelnya icon yang gitu. Icon itu yang istilahnya memang untuk certain people. Nah, tapi bedanya Beckham pada saat dia masuk, kartunya pertama kali ada di FIFA sebagai icon, kartunya itu dibikin sangat mudah, semua orang bisa pakai. Nah, itu kan salah satu, gue tulis juga waktu itu di Instagram bahwa itu salah satu cara dia supaya even orang yang misalnya yang muda-muda nih main FIFA, dia nggak terlalu kenal Beckham jadi kenal. Dan akhirnya bisa ngerasain assist, umpan, belok-belok nikmatnya Bend It Like Beckham itu yang memang udah dibikinin. Tapi beda kan kalau yang lain, misalnya Ronaldo kuncung. Itu kita harus ngumpulin poin banyak gitu baru bisa dapetin dia. Artinya hanya certain people yang bisa nyobain Ronaldo 09 ya. Tapi kalau Beckham pas dia masuk entry-nya ke gampang banget. Masuk ke FIFA gitu ya. Semua orang dengan gampang bisa punya setidaknya Beckham yang paling icon yang paling rendah gitu. Nice. Nah, jadi itu kan strategi ya untuk membuat event yang dede-dede ini tetap jadi tahu si global icon ini. Jadi dia bilang kalau lu mau, this is how we do it. Jadi gitu loh. Jadi bukan yang ya udah. Oh, itu dia ngedirect supaya minta kayak gitu. Pasti timnya lah, manajemennya yang negosiasi. Kalau yang lain kan ya pasrah aja jadi icon seperti biasa gitu kan. Kalau dia enggak. Semua yang main harus gampang dapetin David Beckham. Nah, itu kan strategi branding ya. Maksudnya kalau enggak mungkin anak-anak muda Beckham, siapa Beckham? Dia pikirin terus. Apalagi di mata sekarang udah ada Ronaldo, Messi, gitu. Mbappe, Lewandowski, udah yang baru-baru semua ya. Gitu. Beckhamnya sendiri terakhir kali main juara di Paris Saint-Germain 2014 ya kalau nggak salah ya. Habis itu udahan. Kalau nggak salah nih, kalau salah jangan diprotes dong kan. Santai aja. Ya. Takut Pak saya sama netizen Pak kadang-kadang. Tapi kita kan bahas beritanya nih. Gue emang kalau ngobrol sama dia nih ngalor ngidul keterlaluan emang. Jadi kita bahas berita yang tadi, kembali ke topik. Kalau dulu laptop, sekarang udah agak baru. Queen Elizabeth. Iya. Gue lumayan shock melihat kasus, ya kalau meninggalnya sih ya beliau udah tua, monarki tertua di Inggris gitu ya, yang pernah berkuasa 96 kalau nggak salah. Tinggal dikit lagi 1 abad gitu ya. Tapi yang gue tertarik adalah yang mencuat jadi pemberitaan David Beckham lagi, Pak. Dan dengan narasi 13 jam antri, 13 atau 12 lah. Beritanya masih simpang siur, tapi ya udahlah, tetap aja lama gitu. Lu disuruh berdiri 4 jam aja udah males gitu kan. 13 jam, seorang David Beckham, seorang global icon ngantri. Menurut lu nih, kita tebak-tebakan. Calculated action atau spur of the moment?
Calculated action, pasti. Kenapa? Ya sama kayak tadi kan, FIFA, dia calculated action, kalau gue masuk kayak gini, gini. Kalau gue masuk kayak gini, gini. Tapi yang menarik buat gue, makanya gue angkat waktu itu, inilah momen di mana Yoris Bastian bisa ngasih contoh bahwa pencitraan itu nggak masalah. Kan selama ini soalnya di Indonesia ya, kata-kata pencitraan itu degradasi. Benar. Nah, tapi gue belum pernah punya contoh yang sangat bagus sampai David Beckham melakukan itu. Makanya gue akhirnya bilang, dan di Instagram heboh banget lah gitu ya. Yes. Karena ya itu. Dan itu istilahnya image consultant-nya berjalan. Gitu loh. Dan termasuk tadi kan pada saat dia ngantri, orang mau wawancara nggak mau. Orang mau foto bareng nggak mau. Saya lagi istilahnya berduka, ya napak tilas nih. Dia sambil mengingat Queen Elizabeth II gitu ya. Dia jalan, ya lu foto dari kejauhan dia nggak bisa larang. Tapi kalau mau interview bentar, dia nggak mau. Gue sama orang-orang lain nih lagi. Gue sama-sama mereka. Dan yang paling penting sebenarnya yang gue angkat adalah, karena kita ngomong ini adalah pencitraan gitu ya. Pilih pencitraan itu yang memang benar-benar sesuai lu. Nah, ini lumayan, bukan lucu sih, lumayan seru karena gini, gue dulu pernah ngomong di salah satu konten gue juga, bahwa pencitraan itu adalah kalimat atau kata yang paling didegradasi di Indonesia. Menurut gue, salah satu yang paling didegradasi. Karena pencitraan itu kan, kalau bahasa Inggris bahkan imaging gitu ya. Pencitraan jauh kan remote imaging. Itu bahkan istilahnya istilah teknis gitu. Sedangkan istilah pencitraan yang kita tahu tentang imaging dan branding adalah, gue nyebutnya selective truth. Kehidupan lo ada 5 hal, lo pilih 2 yang sesuai sama yang lo mau, lo nyatakan. Yang 3 nggak bohong, lo bukan menciptakan fakta ke-6, fakta ke-7, tapi dari kenyataannya. Nah, menurut lo nih, sebelum gue juga punya kesimpulan, tapi kan sebelum gue masuk ke kesimpulan gue, menurut lo, kenapa seorang David Beckham memilih momen itu untuk dijadikan tempat atau waktu dia ya pencitraan? Mungkin timnya kah, mungkin dianya kah? Karena yang kita tahu, dia menyatakan dia dari kakeknya juga royalist, which is pendukung monarki instead of republicanism yang mendukung republik. Tapi kenapa momen itu dia punya banyak waktu sekali untuk dipilih gitu? Why that moment? Kenapa berduka gitu? Ya kalau kita bilang sebenarnya sebagai seorang global icon, every moment memang dia harus melakukan pencitraan. Nah kebetulan aja yang pas dia juga mungkin pas dia ngelakuin, dia nggak kepikiran bakal selama itu. Dia tahu lama, tapi nggak akan selama itu. Tapi tadi makanya garis bawah yang penting adalah personal branding, kan image yang kita bentuk itu harus sesuai dengan diri kita. Nah kalau ada orang, saya bilangnya waktu itu ada seminar gitu, hangat kan, pas tanya jawab langsung nanya dia. Apalagi baca Instagram heboh. Dan kalau ada orang umurnya sama sama Beckham atau misalnya umurnya 60, dia tidak dalam kondisi fisik yang kuat, prima ya kan, bukan mantan kapten timnas yang masih prima gitu. Diundang, ditawarin nggak ngantri, ya ambil lah. Pasti. That's not your branding. Oh, ada. Oh iya bener. Dia lahir 75, berarti saat ini umurnya 47. Iya kan, maksudnya. Lebih muda dari Anda loh Pak. Bapak mau nggak berdiri 12 jam? Kalau diundang ya, saya Yoris Bastian tidak punya image sebagai orang yang kuat gitu ya. Dan ini kan bukan saya, tolong dong, gue Yoris Bastian. Enggak lu memanfaatkan. Iya gitu, tapi pas datang langsung ada protokolernya, silahkan Pak Yoris lah. Karena saya memang bukan terkenal sebagai orang yang fit ya. Walaupun ya lumayan lah ya. Untuk usia ini kan masih cukup fit. Tapi karena itu bukan personal branding gue, dan ini ditawarin ya, bukan gue yang minta gitu ya, untuk cut the queue gitu kan. Gue ambil, karena gue bukan istilahnya tidak memanfaatkan atletis apa segala macam gitu. Tapi kalau dia momen kan, dia diundang ya pastilah. Dia nggak diundang pun protokoler lihat, David Beckham langsung kijang satu. Oh iya. Tapi dia menolak. Cakrek bos. Ya kan, dia ditawarin, dia menolak. Nah sama, dia ngelakuin ini sebenarnya dia tidak mau terkesan untuk publikasi. Makanya setiap orang mau wawancara dia nolak. Keep it quiet aja. Dia nggak perlu explain bahwa kenapa saya ngantri apa segala macam. Gue memang pengen have this moment together sama rakyat, ya kan, yang ngantri, dan ya udah dia mengenang Ratu Elizabeth II. Buat yang nggak tahu, jadi David Beckham itu ditawarkan untuk ikut sama MP ya. MP itu apa ya? Minister lah ya. Mungkin bukan minister ya.
kayak anggota dewan gitu, parlemen, anggota parlemen, karena satu orang parlemen tuh boleh bawa 4 orang lain untuk potong antrian. Nah dia katanya sih diajak sama beberapa dan ditolak semua. Gitu. Nah tadi kan kalau misalnya kita bilang anggota dewan, even yang umur 50 kan ada yang emang kondisi fisik udah nggak kuat, umurnya 60 ya kan, ditawarin atau dia memang punya privilege, ambil. Nah ya kan, itu yang jangan dilakukan, belaga ngantri, udah di foto-foto masuk. Jadi ngantri hanya buat foto, itu yang namanya kalau istilah zaman dulu carmuk. Istilah baru banget tuh carmuk. 2021 tuh baru keluar. Oke, Yor, tapi gini, gue tarik lurus lah ya. Sebelum ini kita, sebenarnya iPad ini kan bukan sebuah pajangan ya. Kita ada sesuatu di sini ya, tapi nanti kita kasih lihat gitu. Yang pertama, kalau gue bisa tarik lurus, berarti sebenarnya gua rasa ini kita setuju. Pencitraan sah-sah aja, bener dong? Ya, pencitraan sah-sah aja. Kedua, pencitraan sangat lekat dan dekat dengan personal branding. Ya, setuju. Setuju. Ketiga nih, ini yang jadi debat nih. Semua orang butuh personal branding. Lu setuju nggak? Enggak. Kenapa? Jadi sebenarnya gini, semua orang pasti punya personal branding. Nah, suka nggak suka. Bedanya ada 2 tipe orang. Orang yang secara sengaja mikirin personal brandingnya, seperti David Beckham, atau orang yang pasrah aja. Tiba-tiba biarlah dunia yang memberikan personal branding ke gue. Gue pernah ngasih contoh, Pak. Gue pernah diundang satu podcast tentang personal branding. Gue ngasih contoh gini. Tahu kan ada aplikasi yang buat cek kontak kita, di save sebagai apa kan? Itu personal branding nih, dikasih orang. Gue pernah dicatat Dwika Dimsum, karena kan gue jualan dimsum. Iya. Pernah dicatat Dwika Akustik, karena pernah panggung. Ada satu yang pernah nyatet gue, ojol dimsum. Gara-gara dia mesen yang nganter gue sendiri. Terus di save-nya sebagai nomor ojol dimsum, itu gue gokil. Atau di kantor, ada teman kita yang sadar nggak sadar dipanggilnya si Tell Me, telat mikir mulu. Wah, baru banget semua istilahnya Yoris ya. Gue nggak pernah dengar nih. Iya kan? Iya. Nah, jadi itu kan dunia yang secara tidak sengaja menciptakan personal branding buat lu. Pilihan cuma tinggal 2 nih. Mau dipikirin atau ya pasrah. Benar. Jadi kalau dulu gue ngasih di podcast yang sama itu ya. Waktu itu podcastnya sama Mamet tuh. Beranjak dewasa apa-apa gitu. Gue ngomong gini, suka nggak suka orang nge-branding lu. Iya. Lu kita baru ketemu nih misalnya. Wah ini gendut, Sina, bewok gitu. Tiba-tiba di kepala lu gitu. Kalau ditanya, lu tadi ketemu siapa? Habis ketemu Dwika yang mana? Yang itu loh, gendut, Cina, bewok gitu. Itu kan personal branding pertama lu ke gua, pasti dong. Kalau habis itu ngobrol, ada isinya apa? Oh, Dwika yang bikin company ini misalnya. Gitu. Yeah. Habis itu ngobrol lebih dalam, oh Dwika itu yang gila tuh kalau ngobrol nggak berhenti-berhenti, bacot gitu. Brandingnya bisa berubah dan itu bisa evolve ya sebenarnya. Yeah. Nah, kata pencitraan itu kan dekat sekali di Indonesia dengan public figure lah ya, gue sebutnya. Yeah. Nggak harus politik, ya, nggak harus calon presiden, calon gubernur yang paling sering pakai kata pencitraan. Salah satunya yang lain adalah selebriti, baik selebriti maupun sekarang sebutannya selebriti dunia maya, SDM, ya. Orang-orang yang kaya atau terkenal dari dunia maya, gitu. Menurut lo, kalau misalnya orang-orang siapa ya? Gue sebut deh, jangan orang Indonesia lah ya, biar nggak aneh-aneh. Let's say Donald Trump. Jangan Donald Trump deh. Siapa ya? Warren Buffett deh. Orang kaya, salah satu terkaya di dunia. Gimana caranya? Atau ada nggak caranya ketika dia melakukan pencitraan merakyat yang kayak Beckham, tidak dituduh Anda pencitraan doang dalam konotasi jelek? Sebenarnya gue cukup kaget. Ini kita di sini, jadi gue bocorin guys. Ini tuh ada komentar netizen. Ntar kita baca. Tapi orang ketika Beckham, yang tadi lu bilang ya, orang berpengaruh, global icon, kaya udah pasti, fit masih, terkenal semua orang, diundang lagi. Tapi ketika dia milih ngantri, orang nggak bilang, pencitraan nih Beckham gitu. Pasti ada.
Pasti ada yang bilang gitu Ada. tetap. Kalau lu lihat di di berbagai postingan, tetap ada yang mikirin Haternya lah ya. atau bahkan jangan-jangan Beckham mau jadi prime minister. Hmm. Di lapak gua ada tuh. Tetap pasti itu nggak bisa ditahan kan. Orang pasti mikirnya seperti itu. Nah, yang penting balik ke kitanya adalah ya selama itu memang personal branding yang kita tuju, image yang memang ingin kita ciptakan dan itu memang sesuai sama diri kita, bukan di depan kamera seperti ini, di belakang seperti ini. Yes. Sebenarnya ya sah-sah aja. Kalau namanya haters pasti ada sebagian kecil atau sebagian besar ya tergantung si public figure-nya seperti apa. Tapi yang penting kita konsisten sama hal tersebut. Nah itu kata kuncinya tuh guys, jujur dan konsisten. Bukan slogan partai. Tiba-tiba dipakai lagi ntar, Jurkon, jujur dan konsisten. Salah kita, jangan. Kalau pakai copyright, DK Yoris, tolong. Oke, menarik. Tadi gue bahas soal orang-orang, ini kita mau coba bacain beberapa nih. Udah di-capture-capturein dari Twitter, karena orang bacotnya banyak di Twitter mungkin. Ini proud, salah satu hal yang paling anjing. Agak pusing bacanya. Salah satu hal yang paling benci adalah orang-orang yang gak mau ngantri karena dia punya kuasa buat nyerobot. Minta didahuluin seakan-akan dia yang paling penting. Pret banget. Nah ini nih yang tadi kan lagi siap-siap kayaknya. Bilang, kan? Jadi walkout London minimal. Syukur-syukur gantiin terus. Terus siapa ya? Perdana Menteri yang Perdana yang baru ya? Elizabeth. Gila gue udah sampai gak inget loh. Elizabeth Truss. Segitu gak ingetnya gue. Yang waktu ke Bandung ketemu Ridwan Kamil dikasih yang Elizabeth cendol. Oh iya, cendol Elizabeth. Iya juga ya. Itu dia belum perdana Itu menteri. yang pas ke London yang ini ya, pas ke Bandung yang Sister City itu ya, Bandung London ya. Kata Beckham dia bisa aja lewat jalur VIP, tapi almarhum kakeknya pasti bakalan kecewa. Almarhum kakeknya adalah royalis walaupun mereka kelas pekerja. Ini menurut gue menarik. Ini tiga postingan yang tadi nih ya. Dari proud, mencurigai politik, sama bawa figur lain. Ini narasi yang gue nggak tahu siapa yang bentuk, gitu ya. Kalau gue tahu, yang gue tahu adalah Beckham ngomong di wawancara. Kakek gue akan benci sama gue, akan kecewa sama gue, kalau gue nyerobot. Gimana ya? Bawa-bawa figur leluhur gitu. Menurut lo sah dan etis gak? Sangat. Jadi itu yang membedakan. Semua orang punya cerita, ya. Tapi orang akan connect sama personal stories. Oke. Jadi, nah yang kelihatan banget kalau orang akhirnya jadi Respect. Bukan dia yang maksudnya dari sisi cari muka tadi ya. Gue belum dapetin kata-kata tepat sih soalnya buat pencitraan yang yang fake lah sebenarnya gitu ya. Jadi itu dia hanya pas diwawancara gitu ya. David, kenapa tadi ngantri? Ya, kan saya harus memberi contoh yang baik. Saya harusnya semua yang retorika itu yang membuat akhirnya orang lihatnya ini pencitraan. Tapi kalau dia ngomong plus tadi ya dia bilang tentang ada personal story-nya. Kakeknya. Nah, itu kan orang jadi relate. Oh iya benar ya. Malah misalnya jadi malu sama diri sendiri yang kemarin dia nggak ngantri di mana misalnya MRT atau apa. Padahal kakeknya juga sering ngomong kayak gitu. Itu membuat yang dengerin itu tuh storytelling itu jauh lebih relate ke orang daripada cuman ngasih berbagai retorika. Bahwa nggak ngantri itu baik loh. Paham. Nah itu kan yang sering kali. Jadi menurut gue memang mungkin image konsultannya dia ngusulin, terus Beckham langsung bilang gue setuju. Kakek gue juga pada saat perencanaan nih ya. Kakek gue juga nggak seneng kalau gue. Jadi kan pada saat dia ditawarin gitu kan, diundang, pilihan kan ada di situ. Nah itu pasti akan ada, bisa dari personal manager, yang bisa dari siapa, akan memberi berbagai pertimbangan. Nah tapi pertimbangan itu selalu kita dasari dari personal stories kita. Atau misalnya dari buku-buku yang pernah ditulis oleh Beckham, dia pasti akan mengambil titik-titik yang sesuai. Benar. Makanya tadi ya, intinya personal branding requires personal stories, tapi juga berdasarkan dari kejujuran dan konsistensi. Kalau dulu gue sering sebutnya itu repetisi menimbulkan reputasi. Iya, betul. Karena kalau misalnya sekarang lu bahas-bahas kakek lu terus tiba-tiba lu ketahuan nyerobot di MRT juga kan katro. Jadi memang kalau udah ya tadi yang bagus banget di awal Dwika bilang misalnya lu ada 5 hal yang biasa lu lakukan. Lu mau fokus 2 nih yang lu angkat. Yang 3 enggak. Ya udah,
Tapi yang 2 ini lo bener-bener konsisten terus, lo akan repeat terus. Benar. Gitu kan, dan itu yang kadang-kadang sulit kalau misalnya memang lo tuh nggak jujur pada personal branding lo sendiri. Contoh guys, ini gue kasih contoh, waktu itu gue kasih contoh ke teman gue gini Pak. Anda sepedaan, habis sepedaan, makan bakmi. Yang di-post sepedanya aja, bakminya nggak usah. Pencitraannya sehat. Bener dong, lu sepedaan, speednya cuma 5 km per jam, cuman buat ke tempat bakmi. Yang di-post bakminya aja, pencitraannya kulineran, gitu. Iya. Itu yang mau tergantung kan, makanya mana yang mau dipilih. Dan saya pernah berdosa kok, saya mengakui. Gue makan restoran, ada salad, roti, steak, nasi, pasta. Yang saya foto saladnya aja. Saya bohong nggak? Enggak. Saya makan saladnya. Betul. Yang lainnya nggak perlu lihat. Nah, iya. Kan gitu kan. Gitu. Jadi selective truth. Kalau gue gitu, gue nggak mau. Jangan sampai kita menciptakan kebohongan. Iya. Karena sekali kebongkar, personal brand lu bohong, bubar. Betul. Biasanya bubar. Contohnya, ya ada lah ya kasus-kasus di negeri. Di sini juga banyak, hanya nggak enak. Saya udah mindahin loh Pak, supaya nggak bahas negeri ini Pak. Intinya ada kasus-kasus yang ternyata ketahuan pencitraannya bohong, ketahuan, ya adalah beberapa kasus dan akhirnya ya hancur, lebih rusak dibandingkan pada saat dia nggak punya personal branding. Iya. Oke, kita lanjut baca lagi dikit ya. Tapi ada juga sebenarnya di kayak tadi, dan banyak kok contoh di Indonesia, hanya kita nggak enak contoh aja. Karena tadi dia ngomongin A, tiba-tiba ada satu kasus yang nggak sesuai sama yang dia omongin, dia jatuh. Tapi ada juga public figure, dia jatuh untuk hal yang memang tadi dia angkat 2, ini sesuatu yang emang dia nggak angkat, tapi itu memang diri dia. Nah dia kena bentar, habis itu balik lagi karena apa? Emang selama ini dia nggak pernah ngomongin tentang itu. Iya. Kan soalnya ada 2 tipe kan, ada public figure yang habis kasus itu dia bisa naik lagi, ada yang nggak naik. Yang nggak naik itu biasanya yang tidak sesuai dengan apa yang dia omongin. Tapi ada juga yang dia jatuh, dia bisa naik lagi karena memang selama ini dia nggak pernah klaim soal itu, hanya dia itu kasus membuat dia jatuh. Kan orang suka bingung kan, Mas Yoris kenapa kok si ini bisa naik lagi bahkan sekarang laris banget. Gue tahu lagi kira-kira siapa nih. Makanya nanti biarin di kolom komen aja tebak-menebak. Kalian tebak ya siapa yang kami maksud gitu. Gitu. Tapi intinya hanya untuk memberi inspirasi bahwa tadi makanya kalau ada 5 hal sesuai diri kita, 2 kita angkat dan konsisten ya, di repeat terus akhirnya menjadi reputasi kita. Terus kena kasus tapi bukan dari hal yang itu. Kena yang ini yang selama ini memang simpen gitu kan, itu dia masih punya kesempatan untuk bounce back. Tapi kalau yang dia udah ngomongin ini, tiba-tiba kasusnya tentang ini, mati tuh kasus. Berat. Oke. Gua ada topik menarik. Personal branding sama kasus. Dari tadi kita bahas selalu kasus yang merusak personal branding. Tapi kan tadi ada juga yang personal branding yang ibaratnya membentengi dia jadinya. Contoh misalnya kalau seorang Yoris tiba-tiba dapat kasus kena kasus lo ngeprank orang, misalnya kena kasus bikin konten yang nggak bagus misalnya gitu ya. Contohnya aja gitu misalnya, contoh doang, jangan baper, cuma contoh. Lo bikin konten ngeprank orang nggak suka, terus dibilang wah orang kreatif kok gini gitu. Banyak kan tuh pasti. Tapi biasanya setiap ada ombak, ada baliknya. Ada yang belain juga pasti. Kalian nggak ngerti aja maksudnya Mas Yoris gitu. Mas Yoris tuh kreatif gini gitu. Sejauh mana sih sebenarnya personal branding ini bisa ngebentengin elu gitu? Kayak ada, tahu nggak sih orang-orang yang pas kasus netizen tuh mikirnya, kok bisa dia kena kasus kayak gini, mana mungkin, padahal kan dia itu kan kemakan branding. Iya. Sebenarnya kan, sejauh apa sih sebenarnya personal branding bisa ngebentengin that kind of stuff? Sebelum jawab itu ya, mungkin gue lebih suka dulu menyampaikan bahwa tadi ya, kalau itu kejadian ya, knock on the wood, tapi namanya human, kita bisa kejadian gitu kan. Pada saat itu kejadian, dan lagi-lagi sebenarnya gue ada contohnya gitu ya, di Indonesia, nanti tebak-tebak aja di komen. Dia melakukan kesalahan, dan kalau gue gitu, karena gue kenal, gue DM langsung, lu salah, gitu ya. Terus udah, dia minta maaf, human.
transparan, ya kan sekarang eranya kan kayak gitu. Daripada apa? Nyari kambing hitam. Oh, ini soalnya begini. Ya tadi jatuh-jatuhnya nggak mau disalahin. Jadi kalau memang salah, justru minta maaf. Justru kata tadi kan, wave-nya orang udah pada marah, dia jujur minta maaf karena memang dia salah, wave-nya akan balik lagi. Yang bahaya adalah dia consistently minta maaf terus. Ya. Iya kan? Lu belajar sekali, ada kasusnya di Indonesia, gue langsung DM karena kalau gue lebih seneng postingan gue tuh yang positif. Jadi kalau ada yang negatif tuh pasti gue DM, atau kalau udah berkali-kali posting tapi no mention, gitu kan. Nah kejadiannya tuh ada dan sudah terjadi di Indonesia, strong itu. Nah dia minta maaf tapi udah belajar dari situ, jangan ulangi lagi. Kalau berkali-kali artinya jangan-jangan dia memang sengaja. Kan ada yang bilang kan, bad news still a news publicity. Yeah. Bahkan ada yang bilang, lah dia pas minta maaf aja yang nonton banyak. Jadi kan tetap dapat duitnya banyak. Gitu loh. Jadi masa sih Pak ada yang kayak gitu? Ya, makanya ini kan kalau kita baca di komen gitu. Tapi intinya kalau kembali ke topik tadi adalah itu. Jadi maksudnya personal branding, apalagi kalau tadi ya, personal branding tadi membentengi kita. Gitu kan. Karena kena kasusnya kayak tadi bukan sesuatu yang significantly membuat si personal branding ini runtuh. Karena, dan tadilah namanya slip gitu ya. Tapi intinya sih kalau bisa ya selalu ya tadi walk the talk. Apa yang kita omongin, apa yang kita tulis, itu memang benar-benar kita jalankan. Soalnya gitu Pak, beberapa kasus yang gue lihat gitu, contohnya contoh misalnya dia kerjanya jadi jangan pemain golf deh. Misalnya dia kerjanya jadi pemain sepak takraw gitu. Nggak sedikit loh yang ngomongnya kayak, alah, wah ngaco nih pemain sepak takraw kok gitu misalnya. Padahal kasusnya misalnya dia nendang tong sampah gitu misalnya. Orang nangkep dia nendang tong sampah sampai jatuh belarakan. Pemain sepak takraw kok gini sih gitu misalnya gitu. Personal branding lu malah dipatahin gara-gara kasus. Tapi ada juga yang kayak, mana mungkin si A begitu, dia kan orangnya selalu baik, selalu gini gitu. Jadi nolong gitu. Makanya gue tertarik. Sebenarnya berarti personal branding ini art ya Pak ya? Oh iya, pasti. Lebih ke seni ya sebenarnya. Pasti. Dibandingkan science. Tapi ada gabungan. Iya ada science ya, tapi maksudnya kan, art itu kan something that can be fluid ya, bisa berubah dan beradaptasi dengan cepat. 10 tahun yang lalu cara begini berlaku, sekarang mungkin nggak berlaku. Betul. Makanya itu tetap harus di-reset sih pada saat misalnya gue memilih personal brandingnya kreatif, itu gue lihat pada saat itu 2007 ya, 2007 gue petain, terus tapi tadi kreatif itu is who I am. Gue bukan baru create. Emang kalau dilihat bisa nih kreatif dari gue masih di majalah Hai, gue di Hard Rock Cafe, gue di MTV masuk nih. Gitu kan. Dan waktu itu belum ada yang ngeklaim itu. Kalau marketing, udah ada jagoannya, leadership, udah banyak banget gitu kan. Nah, jadi ada sainsnya sebenarnya, ada riset faktualnya. Tetap ada. Tapi abis itu artnya gitu kan. Emang kayaknya gue secara feeling juga gue seneng nih kalau gue diasosiasikan. Gue misalnya jago motret, gitu, menang juga award motret, tapi gue kayaknya nggak terlalu suka, gitu loh. Kalau domainnya Yoris itu adalah fotografer. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu 2007 dapat kreatif dan ya sampai sekarang jalanin paling nambah kreatif sama creativity sama innovation. Udah gitu aja. Oke, terakhir nih Pak, kita lihat lagi ya. Di negara maju antri udah jadi budaya, jadi biasa aja. Oh, skeptik ya. Sudi kali ngantri belasan jam hanya untuk menengok orang mati. Menarik loh ngeliatnya. Nah ini paling kerasa pas antri di pom bensin. Suka ada aja yang antrenya nggak persis di belakang, tapi majuin motornya di samping motor yang ada di depannya. Di momen berbeda, antri di kasir minimarket. Belum juga selesai depannya, keranjang belanja udah ditaruh di meja kasir. Kenapa jadi curhat, saudara? Tapi emang begini Pak ya, pasti orang yang tadi kali ya, personal stories ya. Dia juga berusaha relate ke personal story dia jadinya. Pasti, makanya kalau kita cuma ngasih teori, orang nggak relate. Tapi sebenarnya kalau ini ya agak geser dikit dari topik, tapi menarik lah untuk kita angkat juga tadi yang soal budaya. Jadi gue sendiri pernah kena gitu ya, berapa kali ikut conference di luar negeri,
kebawa anak Indonesia dari luar, dari Asia gitu ya. Emang kita seneng banget tuh, kayaknya pencapaian kalau kita bisa nyerobot. Nah dari situ gue belajar dari teman-teman gue yang di luar negeri, dia ngomong tadi, di kita itu budaya. ngantri itu adalah budaya. Dan kalau lu nggak ngantri, sebenarnya lu menipu diri lu sendiri. Lu ngerasa ada keren gitu ya, tapi sebenarnya buat gue nggak ada sebelnya lu potong queue gue, karena sebenarnya lu jadinya menjadi orang yang sebenarnya tidak berbudaya. Nah itu gue dikasih tau kayak gitu, sejak itu gue ngantri gue. Jadi intinya, Sebelumnya nggak ngantri? sebelumnya gue seneng. Ya kan, sebenarnya gue demen tuh kalau lagi ada conference panjang, antrian nggak teratur, kita tembak aja. Dan sekarang apalagi, misalnya sekarang gue punya anak gitu ya, gue antar dia anak sekolah, masih banyak kan. Karena istilahnya mau cepet-cepet ke sekolah, potong antrian. Nah gue nyetir, ini yang penting banget, kita lagi ngasih pelajaran sebenarnya ke anak kita. Iya. Gue mau ikut, karena itu kan pelajaran tidak tertulis ya, bahwa nak, apapun kamu lakukan yang penting kamu menang. Nah sementara kalau nggak apa-apa itu nyerobot, nggak apa-apa, artinya dia yang tidak baik. Kita tetap di jalur yang baik. Itu tuh lagi pelajaran sebenarnya tanpa dia sadari. Kita building the next generation dengan cara seperti supaya itu. budayanya jadi benar, karena kita antrian ini deh buffet di kawinan. Kita mungkin ketawa, Indonesia banget robot, tapi pada saat kita ke luar negeri, makanya tadi keren sih poinnya kan, kalau di luar budaya antri udah biasa gitu kan. Nah ini nih yang sebenarnya juga walaupun agak geser dari topik ya, image dan personal branding, tapi menurut saya gara-gara David Beckham juga kita sebenarnya as a country kita harus mikirin itu sih, gimana dari next generation itu memang dibiasakan budaya antri. Dan udah mulai sih banyak public figure Indonesia yang memberi contoh yang baik soal antri, tapi tadi gampang banget. Antrian anak sekolah, orang tuanya nyetir, nyerobot di buffet, stall kawinan, ya kan? Paling minimarket tuh. Nah, mungkin juga dari kejadian sehari-hari aja. Memang itu mencerminkan budaya sebuah negara. Jadi sebenarnya negara juga harus memikirkan, mengedukasi. Gue masih sempat pergi ke Singapura di mana mereka tuh meludah. Sampai ada kampanye. Jangan meludah. Karena walaupun itu budaya mereka, tapi untuk mereka siap menjadi negara turis, harus enak. Ya kan, melihat orang-orang meludah. Jadi dibikin kampanye sampai akhirnya kita ke Singapura, nggak ada yang meludah. Nah itu menurut saya, kalau agak geser sedikit dari topik, tapi menarik karena tadi ada netizen yang bahas itu, menarik sih. Oke. Berarti Pak, mungkin gue langsung ke kesimpulan aja. David Beckham ini personal brandingnya kan bisa dibilang bersih banget ya. Bisa dibilang. Kita nggak pernah dengar keributan rumah tangga, kehidupan sama orang tua dan anaknya juga happy. Kayaknya si Brooklyn sama si siapa tuh begini banget sama bapaknya gitu. Sampai orang-orang kalau dia foto berdua, aduh bingung pilih anaknya apa bapaknya, ya kan? Masih gantengan bapaknya Pak, kadang-kadang kalau kita lihat jujur aja kita mah. Terus habis itu sport icon lah ya bisa dibilang sebenarnya. Bahkan ada yang nyebut Beckham itu beyond sport. Iya pasti. Fashion icon. Health icon sekarang. Health juga gitu. Sebenarnya ada nggak sih batasan jumlah? Berapa banyak personal branding yang bisa gua master gitu, yang bisa gua kumpulkan gitu? Itu kan that's a lot. Ya, kan balik ke rapat lagi. Harusnya ada rapat tahunan mikirin personal branding dari si David Beckham. Jadi pada saat dia udah kukuh di sini, udah kukuh di situ kan harus diingat, orang juga bisa boring. Benar. Kalau dia udah itu aja, ya kan. Kalau kayak gue sendiri kemarin kan sempet nambahin millennials, gitu kan. Nah akhirnya ada tuh kalau pembicaraan tentang millennials, undang Yoris deh. Generasi Langgas ya. Generasi Langgas, karena memang kalau kita lihat itu hasil rapat sama tim ya. Kita lihat di Google Trends, lagi naik. Si creativity, innovation tuh stabil gitu ya. Tapi nggak naik. Nah sementara kita lihat ada yang rising nih, millennials. Dan lagi-lagi ngecek kanan, kiri, belum ada. Makanya sekarang saya senang banyak orang nulis buku tentang millennials tetap bilang, terima kasih Yoris Bastian sudah nulis duluan.
habis itu mereka berani bikin buku lokal. Jadi kalau saya sih selalu gitu, nengok dulu kanan kiri, emang belum ada, kita ambil. Tapi itu hanya sebagai sebenarnya subdomain. Mungkin kayak tadi David Beckham nambah health, karena memang sehat sih. Iyalah, Nah, gila. jadi timnya bilang, kalau lu bisa ambil nih health, ada banyak nih brand yang membutuhkan global icon yang juga peduli dengan kesehatan. Dan itu yang membawa David Beckham kemarin datang ke Indonesia sebenarnya, makanya gue sempat ketemu. Karena dia lagi mempromosikan gaya hidup yang sehat. Nah, kalau dia nggak angkat itu, mungkin brand nggak kepikiran kan. Makanya dia kan, sports gue enggak. Kalau health. Justru gue pengen kesehatan dari orang-orang yang nggak olahragawan gitu. Nah, misalnya. gitu kan. Iya, Nah, iya, tapi iya. karena dia memang itu udah, dia mulai itu masukin sebagai sesuatu yang dia tonjolin, dan emang kita lihat kan, Emang sehat. seusia dia banyak mantan pemain timnas. Udah blee. Nah, iya kan, jadi itu di meetingin ya, tapi pilih nambahnya satu per tahun atau 1 per 2-3 tahun gitu. Jadi kalau dilihatin, kita nggak detail kan kalau kita bedah Satu per satu. apa misalnya beneran ada klien nih yang hire untuk seperti itu, tim akan membedah David Beckham tahun per tahun. Sehingga nanti kelihatan sebenarnya dia tadinya ini, mengukuhkan ini, terus tahun sekian dia mengukuhkan ini, tahun sekian dia mulai lagi masuk sini. Jadi boleh, kalau ditanya nambah boleh, tapi intinya tuh supaya kitanya juga kan human itu growing. Kita nggak bisa stay di satu hal aja. Dan termasuk tadi growing itu bukan hanya menambah, mengurangi. Saya udah nggak main FIFA 23. Iya, benar. Ya kan? Gue inget. Mengurangi. Lo ngepost. Iya. Dia ngepost guys. Kalian cek aja di Instagram dia. Katanya udah cukup FIFA-nya gue. Sekarang gue mau berhenti. Gokil. Gitu. Jadi Kayak gitu aja diumumin. Kampret emang bocah. karena inspirasinya itu orang banyak yang mikirnya nambah. Padahal personal branding juga termasuk mengurangi. Gitu loh. Apa yang gue bisa kurangi, dan sampai sekarang masih digoda-goda di DM kan, serius nih Riz. Sekarang lagi udah lagi Ada ini loh. ya, dari teman-teman yang main PS gitu kan. Tapi ya nanti kita lihat lagi gitu. Yang penting kan intinya adalah saya ngerasa kemarin pas pandemi udah intens banget main FIFA FUT itu. Nah, mungkin saya harus cari mainan yang lain, karena saya nggak akan pernah berhenti main PlayStation. Hanya menurut saya, gamenya ini kayak dulu ngumpulin kartu Panini gitu loh, collecting cards. Cir kartu Panini. Nah, ya kan. Nah, sekarang nih digital. Nah, itu yang membuat kita jadi kayak, gue harus dapat kartu ini, gue harus dapat. Nah, feeling itu yang menurut saya berbahaya, dan itu jadi inspirasi kenapa diposting bahwa lu tuh jangan hanya sibuk menambah apa yang lu tahu, tapi lu juga harus mengurangi apa yang lu suka, tapi siapa tahu itu bisa membawa sesuatu yang baik. Jadi kalau dilihat sekarang udah nggak ada postingan FIFA FUT, tapi masih ada FPL, Fantasy Premier League. Nah, jadi itu udah nggak main lagi sesuatu yang menurut gua wah bagus nih buat ngelatih statistik, ngelatih banyak hal gitu. Jadi ini gue season 2. Gue FNBA lagi, gue kan udah 6 season. Nah, itu. Iya, benar. Tapi intinya gitu, bisa menambah, pertanyaan Dwika tadi, bisa juga kita ngurangin. Oke. Personal branding. Menarik banget. Karena ingat teman-teman, personal branding, sehebat-hebatnya kalian mau bangun, kalian tuh terbatas waktu. 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. 366 kalau kehabisan. Lu nggak akan bisa, akan sulit sekali untuk lu bisa keep up dengan sebanyak itu kayak si Beckham. Beckham itu jadi pemain bolanya dari 1992, waktu umur dia masih belasan, sampai 2014. Berarti itu aja udah 20 sekian tahun. Terus masih jadi pemilik. Sepanjang jalan, karena bajunya keren dianggap fashion icon. Gaya rambutnya keren, ganteng, dianggap. Dan fashion itu dia monetizing kan. Dia bikin celana dalam, bikin apa. Jadi itu memang menurut saya sangat scientific, didesain oleh timnya, di ACC oleh David Beckham. Dia ambil positioning itu, dia ambil personal brand itu, monetize. Jadi kalau kalian cuma bikin personal branding doang, nggak bisa dimonetize juga percuma. Nggak gitu ya? Nggak gitu konsepnya? Kalau membahas David Beckham gitu. Tapi intinya tadi kan, kalau dari pribadi buat yang nonton ini, tadi pilihannya mau secara sadar ngurusin personal branding atau mau pasrah tadi kayak nama yang di save di di aplikasi kontak itu. Kalau kayak saya kan udah enak nih. Kemarin baru ini dapat klien gitu. Bos gua marah-marah. Ini kenapa kayak gini? Kalian kurang kreatif. Begitu ngomong kurang kreatif, mungkin lu nongol, Riz. Nah, itu kan enak. Langsung habis selesai meeting, WhatsApp, Riz, bisa ketemuan nggak?
Nah itu, jangan sampai yang sesuai tadi ya, yang di save di phone book itu. Ojol dimsum. Itu terbaik banget. Mau makan dimsum, baru inget lu. Iya, itu ada yang bilang gitu, wih gila gue tiap kali makan dimsum gue langsung keinget tempat lu. Oke. Tapi ada orang-orang yang gak inget gue kan buat yang hal yang lain ya, komunikasi, yang marketing, yang kreatif juga dan segala macam ada gitu. Cuman masih di luar nalar saya, ada orang nge-save saya ojol dimsum, itu aja gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton, yang udah dengerin diskusinya. Menurut gue lumayan seru. Gue kenal Yoris pertama kali kita di sebuah acara ya. Gue jadi moderator, dia jadi pembicara, dan ternyata nyambung gitu. Akhirnya masih ngobrol terus sampai sekarang. Dan kita kepikiran bikin ini cuma karena pengen membagikan apa yang kita observe gitu. Karena meskipun kita saat ini sama-sama sibuk, meskipun gue nggak ada setengahnya dia sibuknya, tapi kita suka observe apa yang terjadi di lapangan, di media sosial, di fenomena sosial lah ya yang terjadi gitu ya. Dan lucu ketika ngelihat life imitates art gitu. Yoris tadi cerita dia berkarir 34 tahun kira-kira dari tahun 88, gue aja lahir 89. Jadi gue masih direncanain, lu udah jadi, udah berkarir gitu ya. Gue baru berapa 12-13 tahun mungkin. Dan kita kan belajar ilmu-ilmu tentang kreatif, tentang branding, tentang marketing, komunikasi, anything gitu. Dan kelihatan ketika kita lihat kasus Beckham, yang orang lihat, wah Beckham begini, wah Beckham begitu. Yang kita lihat, loh ini sesuai ya sama yang gue pelajarin. Gitu. Kayak tadi dia bilang kan, wah akhirnya gue dapet contoh yang bagus buat bilang pencitraan yang bagus tuh kayak apa. Gitu. Jadi kita senang ngelihat kayak gitu, dan kita akan bahas, semoga ini bukan jadi episode pertama dan terakhir, alias episode satu-satunya. Gue harap ada episode-episode selanjutnya. Dan juga kalau kalian ada topik, ada keseruan yang pengen dibahas menurut kalian, coba dong gue pengen lihat sudut pandang dari Yoris gimana, sudut pandangnya Dwika gimana. Lo bisa komen di bawah, di kolom komentar. Jangan lupa like kalau emang ini membantu lo. Subscribe juga. Kita dari Studio Senang Karya. Kita di Studio Senang Karya sekarang gitu ya. Terus juga follow Yoris Sebastian, @Yoris. Ada Sebastian ya nggak? Ya, @Yoris Sebastian. @Yoris Sebastian, @Dwika Putra, @Studio Senang Karya. Silakan di follow. Request, monggo. Kalau kalian merasa ini membantu, share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh, yang mungkin sampai sekarang panggilannya masih black, gendut, begeng, gara-gara panggilan zaman SMP. Share ini buat tahu pentingnya personal branding juga. Thank you Pak Yoris, sampai ketemu di episode selanjutnya di Talk of the Day, episode lain. Bye. Gimana guys, kurang seru apa sih konten kita? Makanya jangan lupa buat subscribe dan klik lonceng di YouTube kita di Studio Senang Karya. Jangan lupa tonton juga video yang di sini dan juga yang di sini, oke?